Bab 924. Ada perbedaan di antara pria dan wanita. Jerry Yuichi tiba-tiba pingsan, tidak ada yang menduga ini. Untungnya, Golden Ye bereaksi dengan cepat. Jika tidak, dia mungkin akan jatuh bersama Glenn yang ada dalam pelukannya. Pada saat ini, Golden Ye menahan dua orang, semua orang yang melihatnya bergegas membantunya. Meskipun Annie Song biasanya membenci Jerry Yuichi, tapi saat dia melihatnya tiba-tiba pingsan, dia juga membuka mulutnya, berkata, "Angkat dia dulu, baringkan di atas tempat tidur." Mereka melakukan apa yang dikatakan Annie Song, dengan cepat Jerry Yuichi dibaringkan di atas tempat tidur. Annie Song melangkah maju dan memeriksa kondisi Jerry Yuichi. Dan saat Jerry Yuichi pingsan, Glenn digendong oleh Annie Song. Saat ini dia mendorong leher Audrey Han, sedikit cemas, tapi dia tidak berani sembarangan bicara saat ini. Semua orang berkumpul di sekitar tempat tidur dan menunggu. Golden Ye mengerucutkan bibirnya yang tipis, dan berteriak dengan keras, "Panggil ambulans." Meskipun dia tidak tahu mengapa Jerry Yuichi tiba-tiba pingsan, tapi dia merasa bahwa situasi ini sangat tidak asing. Setelah dipikir-pikir, bukankah situasi ini akan sama dengannya belum lama ini? Dia menarik Glenn ke dalam pelukannya, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Saat itu, dia juga tidak tahu bagaimana reaksi pria kecil itu. Apakah akan gugup? Namun, ingatannya terangsang saat itu, tapi Jerry Yuichi tidak perlu. Setelah memeriksa Jerry Yuichi, Annie Song berdiri dengan tenang, menjelaskan dengan pelan, dia hanya terlalu bersemangat dan pingsan saja, tidak memerlukan ambulans, dan juga tidak perlu ke rumah sakit. Mendengar itu, Audrey Han menghela napas lega, ternyata hanya karena dia terlalu emosional, jadi dia pingsan. Baguslah bukan karena hal lain. Tapi, apakah ini karena Glenn? Memikirkan hal ini, Audrey Han menoleh dan melirik Glenn yang tergantung di tubuhnya. Glenn melihat dia menatapnya, dan mungkin mengerti apa yang dipikirkannya. Ekspresi dan tatapan Glenn menjadi sangat sedih, dan tangan kecilnya menarik kerah baju Audrey Han. Ketika Annie Song melihat gambaran ini, dia sedikit memicingkan matanya, lalu berkata, "Audrey, lebih baik kamu tidak menggendong Glenn di masa depan." Hah? Audrey Han dan Glenn tidak menyangka mereka akan dipanggil tiba-tiba. Mereka menatap Annie Song dengan bingung, kenapa? Annie Song menatap Golden Ye dengan tatapan rumit, lalu menatap Audrey Han. "Kamu lupa apa yang dikatakan dokter ketika kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan beberapa waktu lalu?" Semua orang juga tercengang. "Kamu tidak bisa mengangkat benda berat saat hamil, ditambah lagi kamu memiliki tanda-tanda keguguran dan janin tidak stabil. Meskipun Glenn adalah anakmu, bagaimanapun juga dia sudah sebesar ini. Jadi, lebih baik jangan digendong." Golden Ye menyipitkan matanya dengan tajam ketika dia mendengar kata-kata yang menunjukkan tanda-tanda keguguran. Ketika dia secara pribadi mengantar Audrey Han ke rumah sakit beberapa waktu yang lalu, dokter secara pribadi menyebutkan hal ini kepadanya, dan sekarang setelah memikirkannya. Malam ketika dia diberikan obat oleh merlinduanmu, Audrey Han lah yang menemaninya melewatinya. Dan malam itu, dia memintanya berkali-kali. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia telah menghilang. Mungkinkah? Memikirkan hal ini, Golden Ye menatap lekat Audrey Han. Audrey Han juga terkejut dengan kata-kata Annie Song tadi. Dia mengedipkan mata, tidak apa-apa, hanya menggendong. Dia belum menyelesaikan kalimat, Golden Ye telah mengulurkan lengannya yang panjang dan mengambil Glenn. Glenn yang merasa bahwa pelukan mominya harum dan lembut, dan belum puas dia menikmatinya. Dia telah dijemput paksa oleh Golden Ye. Walaupun dia sangat tidak puas, tapi perkataan neneknya membuat dia terpaksa melepaskan tangannya, dan kembali ke pelukan dedinya. Karena kesal, Glenn kembali meremas wajah Golden Ye saat dipeluk. Golden Ye mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Audrey Han dalam-dalam, "Aku saja."
Audrey Han. Ketika anaknya dijemput olehnya, Audrey Han tidak lagi mengatakan apa-apa. Bagus juga, Glenn kekurangan kasih sayang ayah dari kecil sampai sekarang, biarlah dedinya memeluknya lebih banyak. Baiklah, kalian keluar dulu. Aku akan berjaga di sini. Anisong mengusir semua orang, dan kemudian menyisahkan Hansen. Dia duduk di tepi tempat tidur dan menatap Jerry Yuchi sebentar, berkata dengan dingin, jika bukan karena kamu adalah kakek buyut Glenn, aku malas menyelamatkanmu. Melihat gambaran ini, Hansen tidak dapat menahan diri mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya. Setelah yang lain keluar dari ruangan, Gita tidak dapat menahan diri. Audrey, maksud dari perkataan Bibi Song adalah. Dia menatap Audrey Han dengan khawatir. Bagaimanapun anak ini datang pada waktu yang tidak tepat. Setelah memeriksa dan ketahuan dia hamil sebelumnya, Golden Ye mengalami kecelakaan. Lalu Audrey Han seorang diri dan sangat menderita. Meskipun ini bukan yang dia inginkan, tapi semuanya telah terjadi. Audrey Han menatap Gita, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Setelah Gita memikirkannya, dia menatap mereka sekeluarga 3 orang, tiba-tiba dia berkata, Glenn, maukah tidur dengan bibi Gita malam ini? Glenn belum menjawab, Golden Ye mengerutkan bibirnya, tidak bisa. Glenn. Golden Ye menatapnya, kalian adalah tamu, jadi istirahatlah dengan baik malam ini. Mendengar ini, Audrey Han juga bereaksi, mengangguk, ya, aku akan membersihkan kamar tamu untuk kalian. Gita bantu aku. Jadi keduanya pergi bersama. Setelah keduanya pergi, Glenn menatap Golden Ye dengan matanya yang gelap. Kenapa aku tidak bisa tidur dengan bibi Gita? Mendengar ini, mata hitam Golden Ye meliriknya dengan dingin, berkata dengan dingin, karena kamu adalah anak laki-laki. Terus kenapa? Ada perbedaan antara pria dan wanita. Glenn mendengus, tapi aku belum dewasa. Bibi Gita juga tidak keberatan. Aku pikir. Dedi dan mominya ada di sini, tapi dia pergi dengan wanita lain. Mereka orang tua yang seperti apa? Arthur Xiao di samping yang melihat pemandangan ini diam-diam mencibir dalam hati. Ingin bersama Glenn tapi malah mencari alasan ada perbedaan pria dan wanita. Glenn hanyalah seorang anak berusia 4 atau 5 tahun, dari mana datangnya ada perbedaan di antara pria dan wanita. Tentu saja, Arthur Xiao hanya berani mencibir diam-diam di dalam hati, dan tidak berani mengucapkannya. Akhirnya, Golden Ye kembali ke kamar dengan menggendong Glenn. Audrey Han dan Gita membersihkan kamar bersama-sama. Saat membuka pintu kamar tamu, dia melihat tempat tidur dan selimut di dalamnya sudah rapikan. Dia cukup terkejut karena Golden Ye mengatakan padanya sebelumnya. Segala sesuatu di setiap kamar sudah lengkap, dia bisa memilih kamar mana yang dia suka. Gita di belakang mengikutinya masuk. Ketika tidak ada orang, dia langsung meraih lengannya, apa yang terjadi? Tadi Bibi Song mengatakan ada tanda-tanda keguguran. Apakah kamu seorang diri tidak menjaga dirimu dengan baik saat di luar negeri? Jika aku tahu akan seperti ini dari awal, maka aku akan memaksa ikut bersamamu. Kamu benar-benar. Sudah, jangan khawatir. Aku sungguh baik-baik saja. Ini adalah kecelakaan. Berbicara tentang alasan tanda-tanda keguguran, Audrey Han ingat apa yang terjadi malam itu, dan daun teliganya memerah. Bersambung.